Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sital Febri Wahyuni. Nomor stambuk mahasiswa 18630-084. Saya akan membahas RPS keempat, yaitu etika profesi dalam dunia teknik sipil. Pertama, etika dan moral. Etika tidak terlepas dari pilihan dan isu-isu moral yang berkaitan dengan kaidah yang benar versus yang salah. Implikasi etika dan moral banyak muncul di setiap kondisi, baik dalam masyarakat dan dunia pekerjaan. Jadi, etika merupakan standar moral perilaku benar dan salah. Etika seseorang tercermin dalam perilaku menyikapi lingkungan sesuai dengan norma masyarakat yang berlaku. Etika dan moral sebuah istilah yang umum dan seringkali didengar. Banyak yang beranggapan bahwa etika dan moral merupakan kata yang memiliki makna yang serupa. Meskipun maksud dari kedua kata tersebut mengerucut pada arah yang sama, namun pada esensinya kedua kata ini memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Berikut perbedaan etika dan moral. Etika dan moral merupakan istilah yang sering ditujukan untuk aktivitas atau sikap yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. Etika dan moral bahkan menjadi landasan hukum bagi sikap dalam masyarakat tersebut. Berikut beberapa penjelasan mengenai perbedaan moral dan etika. Etika berasal dari bahasa Yunani etikos, yang berarti kebiasaan, adat atau watak. Secara umum, berarti aturan atau prinsip atau cara berpikir pada sebuah kelompok yang menuntun tindakan kelompok tersebut. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yaitu moralis. Arti istilah ini adalah karakter, tata cara, atau perilaku yang tepat. Bisa disimpulkan jika moral ini merupakan penilaian terhadap sesuatu hal baik dan buruk. Keputusan baik dan buruknya suatu hal merupakan kesepakatan bersama dalam sebuah masyarakat atau kelompok tertentu. Etika dalam teknik sipil. Etika sangat penting dalam menyelesaikan suatu masalah dalam bidang keteknikan. Sehingga bila suatu profesi keteknikan tanpa etika akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan. Ketidakadilan yang dirasakan oleh orang lain akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan. Kehilangan kepercayaan ini berdampak sangat buruk karena kepercayaan merupakan suatu dasar atau landasan yang dipakai dalam suatu pekerjaan. Sebagai seorang insinyur, untuk membantu pelaksana sebagai seseorang yang profesional di bidang keteknikan, supaya tidak dapat merusak etika profesi, diperlukan sarana untuk mengatur profesi sebagai seorang profesional di bidangnya, yaitu berupa kode etik profesi. Ada 3 hal yang merupakan fungsi dari kode etik profesi tersebut. Pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Maksudnya bahwa dengan kode etik profesi, pelaksana profesi mampu mengetahui suatu hal yang boleh dia lakukan dan apa yang tidak boleh dia lakukan. Berikut yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atau profesi yang bersangkutan. Maksudnya bahwa etika profesi dapat memberikan suatu pengetahuan kepada masyarakat agar dapat memahami arti pentingnya suatu profesi, sehingga memungkinkan pengontrolan terhadap para pelaksana di lapangan kerja atau kalangan sosial. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Arti tersebut
dijelaskan bahwa para pelaksana profesi pada suatu instansi atau perusahaan yang lain tidak boleh mencampuri pelaksanaan profesi di lain instansi atau perusahaan. Kode Etik Insinyur Indonesia. Di Indonesia, dalam hal kode etik telah diatur termaksud kode etik sebagai seorang insinyur. Yang disebut Kode Etik Insinyur Indonesia adalah Catur Karsa Sapta Dharma Insinyur Indonesia. Dalam Kode Etik Insinyur terdapat prinsip-prinsip dasar, yaitu: pertama, mengutamakan keluhuran budi; kedua, menggunakan pengetahuan dan kemampuannya untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia; yang ketiga, bekerja secara bersungguh-sungguh untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; yang keempat, meningkatkan kompetensi dan martabat berdasarkan keahlian profesional keinsinyuran. Tuntutan sikap yang harus dijalankan oleh seorang insinyur yang menjunjung tinggi kode etik seorang insinyur yang profesional, yaitu: pertama, insinyur Indonesia senantiasa mengutamakan keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, insinyur Indonesia senantiasa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Yang ketiga, insinyur Indonesia hanya mengatakan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang keempat, insinyur Indonesia senantiasa menghindari terjadinya pertentangan kepentingan dalam tanggung jawab tugasnya. Yang kelima, insinyur Indonesia senantiasa membangun reputasi profesi berdasarkan kemampuan masing-masing. Yang keenam, insinyur Indonesia senantiasa memegang teguh kehormatan, integritas, dan martabat profesi. Yang ketujuh, insinyur Indonesia senantiasa mengembangkan kemampuan profesionalnya. Sekian presentasi dari materi saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.